Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggreni Almami dengan NIM 2301918 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi dari tim 1 sampai 21. Pertama, mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Alat ukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki. Kedua, mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran atau jumlah sesuatu, dan membandingkan adalah melihat perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih benda. Alat ukur berat benda menggunakan satuan tidak baku yaitu dengan gantungan baju dan kantung plastik. Yang ketiga, membandingkan durasi waktu, mengukur dan mengestimasi waktu menggunakan satuan baku. Jam dikenalkan sebagai alat ukur baku waktu dengan satuan detik, menit, dan jam. Dengan adanya alat ukur waktu, manfaatnya siswa dapat memperkirakan lama suatu kegiatan, misalnya berapa menit yang dibutuhkan untuk menjawab satu soal. Siswa juga dapat mengukur waktu aktivitas mereka seperti menyapu, menggambar, atau membaca dengan menggunakan jam. Yang keempat, mengenal bangun datar segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan sudut. Jenis-jenis bangun datar ada segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Yang kelima, mengenal bangun ruang, kubus, balok, kerucut, dan borak. Bangun ruang yaitu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume, dibatasi oleh sisi-sisi dan memiliki titik sudut. Jenis-jenis bangun ruang beserta ciri-cirinya: yang pertama, kubus, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Bola memiliki 1 sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk ataupun titik sudut. Yang keenam, komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi adalah proses menggabungkan dua atau lebih bangun datar sederhana untuk membentuk bangun datar yang lebih besar atau kompleks. Contohnya yaitu menggabungkan segitiga dan persegi panjang menjadi trapesium atau bangun lain yang baru. Dekomposisi adalah proses memecah suatu bangun datar menjadi dua atau lebih bangun datar yang lebih sederhana. Contohnya yaitu memecah segitiga besar menjadi beberapa segitiga kecil atau segi empat dan segitiga. 7. Posisi benda dan pola di sekitar kita. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Kita dapat menjelaskan posisi benda dengan menggunakan kata-kata seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping, di dalam, dan di luar. Pola adalah susunan yang berulang dari bentuk, warna, bahkan ukuran. Jenis-jenis pola ada pola berdasarkan bentuk, pola berdasarkan warna, dan pola berdasarkan ukuran. Yang kedelapan, pengukuran panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Satuan panjang yang digunakan secara umum dan diakui secara internasional, contohnya milimeter, sentimeter, dan meter. Alat-alat untuk mengukur panjang ada penggaris, meteran gulung, meteran kain, jangka sorong, dan mikrometer. Yang kesembilan, pengukuran berat satuan baku. Satuan baku adalah satuan standar yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Jenis timbangan ada timbangan duduk, timbangan gantung, timbangan digital, timbangan kodok, dan timbangan badan. 10. Mengukur dan mengestimasi luas dengan satuan baku dan tidak baku. Satuan baku yang umum digunakan dan telah ditetapkan secara internasional untuk mengukur luas adalah meter persegi, sentimeter persegi, dan kilometer persegi. Alat pengukur luas dengan satuan baku seperti penggaris atau meteran. Satuan tidak baku seperti jengkal, langkah kaki, atau depa dapat digunakan untuk mengestimasi luas. 11. Mengukur dan mengestimasi volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Bilangan cacah digunakan untuk mewakili jumlah satuan yang digunakan dalam pengukuran dan estimasi. Satuan tidak baku seperti gelas, sendok, dan ember digunakan untuk memperkirakan volume. Satuan baku seperti kubus digunakan untuk pengukuran yang lebih presisi. 12. Mengenal bangun datar dan ciri-cirinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi, memiliki 3 sisi sama panjang, 3 sudut sama besar yaitu 60 derajat. Segitiga sama kaki memiliki 2 sudut sama besar dan memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Segitiga siku-siku, salah satu sudutnya siku-siku 90 derajat, memiliki 1 sisi miring dan 2 sisi tegak lurus.
Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku sama besar, dan 4 titik sudut. Persegi panjang memiliki 4 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, 4 sudut siku-siku, dan 4 titik sudut. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip, dan sudut 180 derajat. Trapesium memiliki 4 sisi, 2 sisi yang saling sejajar, 4 sudut 180 derajat, blok ketupat, segi 5, dan segi 6. 13. Komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi artinya menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru. Contohnya yaitu 2 segitiga disusun menjadi 1 persegi panjang. Dekomposisi artinya memecah satu bangun datar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contohnya yaitu persegi panjang bisa dipotong menjadi 2 segitiga. 14. Keliling bangun datar. Persegi ada 4 kali S, persegi panjang 2 kali P tambah L, lingkaran 2 kali V kali R atau V kali D, segitiga A plus B plus C, jajar genjang 2 kali A plus B, trapesium A plus B plus C plus D. 15. Susunan bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Langkah menghitung keliling bangun datar gabungan. Yang pertama, tentukan bentuk-bentuk dasar yang menyusun bangun gabungan. Hitung panjang sisi luar saja, abaikan sisi yang menempel atau tersembunyi. Jumlah panjang seluruh sisi luar untuk mendapatkan kelilingnya. Yang ke-16, luas bangun datar. Persegi luasnya sisi kali sisi, persegi panjang P kali L, lingkaran 22/7 kali R kuadrat, segitiga A kali T bagi 2, jajar genjang A kali T, blok ketupat setengah kali D1 kali D2. 17. Menghitung luas bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari penggabungan 2 atau lebih bangun datar sederhana. Untuk menghitung luasnya, kita harus memecah bangun tersebut menjadi bagian yang lebih sederhana, menghitung luas masing-masing bagian, lalu menjumlahkannya atau mengurungkan jika perlu. Yang ke-18, menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu biasanya dikenal dengan jam, menit, dan detik. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis pangkal yang berimpit. Sudut pada suatu benda disebut dengan pojok benda. 19. Mengonstruksi, mengurai bangun ruang, dan visualisasi spasial. Mengonstruksi bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan, ditumpuk, atau kombinasi. Mengurai bangun ruang adalah memisahkan bangun ruang besar menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Visualisasi spasial adalah tampilan bangun ruang dari berbagai sisi, dari depan, kanan, kiri, atas, bawah. 20. Membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar itu bentuknya rata seperti segitiga, persegi, dan lingkaran yang memiliki panjang dan lebar. Bangun ruang itu memiliki volume seperti kubus, bola, dan tabung. Kita bisa temui bentuk-bentuk ini di rumah, dari ubin yang berbentuk persegi sampai dengan kaleng susu yang berbentuk tabung. 21. Menentukan lokasi pada peta menggunakan sistem berpetak. Sistem berpetak biasanya terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal yang berbentuk kotak-kotak. Dengan menggunakan koordinat, kita dapat menentukan lokasi persis suatu titik pada peta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.